Halo guys, nama gua Muhammad Nurga Jumbar dengan NPM 247 Halo guys, gue Bayu yang rangkumin materi Pancasila tentang Pancasila sebagai dasar dari ilmu pengetahuan. Halo guys, gue Rejep Mansyah dengan NPM 247006111. Halo guys, perkenalkan nama gue Dimas Rizia dengan NPM 2471611 yang bertugas sebagai penyusun skrip dari pembuatan video. AI atau Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang diciptakan oleh manusia yang mampu untuk mereplika otak serta pola pikir manusia. Teknologi ini dirancang agar bisa mempelajari dari pengalaman, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan. Dalam perkembangannya, AI memang dapat memudahkan pekerjaan manusia, yang mana sesuai dengan tujuan awal dirancangnya teknologi ini. Namun, setelah perkembangan yang begitu pesat di dunia AI, makin banyak pihak atau oknum yang menggunakan teknologi ini di jalan yang salah dan tidak seharusnya dilakukan karena dapat merugikan banyak orang. Berikut adalah beberapa penyalahgunaan dari teknologi AI yang tidak bijak. Artificial Intelligence seringkali digunakan untuk melakukan penyebaran berita yang belum benar atau tidak benar secara kevalidasiannya. Dengan menggunakan teknologi yang bernama Natural Language Processing dan Generative AI yang memungkinkan pengguna membuat teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia pada umumnya, sehingga dapat digunakan untuk membuat konten palsu atau hoax yang tampak kredibel dan terlihat asli. Biasanya, bentuk masalah ini adalah berupa penggunaan AI untuk menulis artikel atau postingan media sosial yang berisi konten atau informasi yang salah. Konten palsu atau hoax dapat membuat seseorang menerima suatu informasi yang tidak benar adanya, menimbulkan keresahan masyarakat dan berbagai kerugian lainnya. Deepfakes adalah suatu teknologi yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk membuat video atau audio palsu yang terlihat sangat realistis, di mana akan terlihat seseorang yang tampak atau terdengar mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka ucap dan lakukan sebelumnya. Lebih gilanya lagi, hal ini dapat dilakukan dengan hanya menggunakan video dan foto seseorang, sehingga dapat membuat penyebaran informasi atau hoax dengan cara yang lebih meyakinkan karena terdapat buktinya. Selanjutnya adalah contoh dari deepfakes. Atas kemenangan satu putaran ini, saya akan sedekah ribuan spray kasur, bahannya premium tebal halus dan sudah gratis sarung bantal. Yang mau spraynya komen aku mau spray. Alhamdulillah, izinkan saya bagikan kacamata baca ini. Sudah double fokus, bisa lihat jauh dan dekat, juga bisa untuk baca dan jalan. Kacamata ini juga sudah anti radiasi. Khusus untuk Bapak Ibu yang order hari ini bisa COD. AI dapat digunakan untuk membuat akun palsu atau akun bot yang secara otomatis dapat menyebarkan berita hoax di berbagai platform media sosial. Dengan mengandalkan algoritma dari berbagai platform media sosial ini, AI atau bot dapat memposting, mengomentari, dan berinteraksi dengan konten yang menyebarkan berita hoax. Tentu saja, hal ini dapat meningkatkan visibilitas dari berita palsu tersebut. Automasi penyebaran informasi dapat menyebabkan dampak yang merugikan.
seperti membuat kredibilitas dari suatu konten palsu dapat meningkat karena adanya interaksi dari bot yang sudah ditanamkan pada suatu akun dan membuat banyak orang menjadi semakin percaya akan berita tersebut. Manipulasi data biasanya terjadi ketika sedang musim pemilihan, baik itu ketika pemilu maupun pemilihan lainnya. Melalui analisis data yang besar, AI dapat mengidentifikasi preferensi pemilih berdasarkan perilaku mereka. Misalnya, sebuah kampanye dapat menggunakan AI untuk mengirimkan iklan yang disesuaikan dengan isu-isu yang dianggap penting oleh pemilih tertentu. Bahkan, bisa sampai memanipulasi narasi untuk mempengaruhi opini publik. AI digunakan oleh beberapa pihak untuk memanipulasi algoritma dari mesin pencarian atau media sosial untuk menampilkan berita hoax yang sedang terjadi dan lebih sering muncul dalam hasil pencarian. Biasanya, hal ini dilakukan ketika sedang ada isu yang ramai dibicarakan di masyarakat. Inilah merupakan manipulasi algoritma yang berdampak berita hoax menjadi lebih sering muncul di mesin pencarian atau platform media sosial yang menyebabkan orang-orang menjadi semakin percaya karena berita hoax ini sering muncul di mesin pencarian atau platform media sosial mereka. Melalui teknologi AI, seseorang dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi seseorang secara otomatis dari berbagai platform online. Data yang diambil dapat berupa informasi pribadi, preferensi pengguna yang bisa disalahgunakan untuk tujuan penipuan. Beberapa contoh dari perilaku ini adalah, yang pertama adalah phishing. AI dapat digunakan untuk membuat email atau situs web palsu yang terlihat sangat nyata, dan dengan memasukkan iming-iming yang sangat menggiurkan, seseorang dapat mencuri data pribadi dengan mudah dan lebih sulit untuk dikenali. Yang kedua adalah iklan manipulatif. Dengan menganalisis data pribadi, seseorang dapat melihat profil pengguna secara rinci yang kemudian bisa disalahgunakan untuk memanipulasi perilaku seseorang dan biasanya akan berdampak ke keputusan finansial seseorang. Dampak dari pencurian data dan profil online sendiri adalah pencuri bisa menyamar sebagai individu tertentu dan mencuri uang atau data pribadi. Selain itu, penyalahgunaan ini dapat digunakan untuk tujuan penipuan yang lebih rumit seperti manipulasi politik atau manipulasi sosial. AI dapat digunakan untuk memanipulasi dokumen resmi, misalnya dengan mengubah tanda tangan digital, memasukkan dokumen identitas, atau membuat paspor palsu. Biasanya dengan menggunakan teknologi AI seperti optical character recognition dan generative adversarial networks yang berdampak pada penyalahgunaan dokumen resmi dapat mengarah pada penipuan identitas dan menggunakannya untuk melakukan kegiatan ilegal seperti membuat akun bank palsu atau melakukan transaksi keuangan yang merugikan korban. Teknologi AI ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini dapat sangat membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai tugasnya. Di satu sisi, teknologi ini jika tidak digunakan dengan bijak dan baik, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat-sangat besar dan fatal bagi manusia. Jadi, bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi ini.